Kemudian mengenai pertemuan mereka dengan Harun Masiku, apakah ada dilaporkan kepada saudara terdakwa? Tidak. Hanya ada kejadian ketika saudara Saiful WA ke saya, izin mas saya sudah ketemu dengan Pak Harun. Pamit mau geser dari SS. Ya. Jadi pamit mau geser seperti itu. Jadi di situ WA yang saya terima. Tetapi pertemuan-pertemuan di mana, kapan dan siapa saja saya tidak tahu. Nah, itu pun setelah kejadian OTT ya, saya baru ingat. Masih. Ya. Tanggal berapa? Baik. Pada saat Saiful Bahri ya mengatakan itu di tanggal ini 13 Desember sebenarnya. Nah, mengapa Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS dan pamit geser? Itu maksudnya dia melaporkan apa? Ya, saya tidak tahu, maka saya jawab oke sip di situ. Saya tidak menanyakan pertemuannya apa, hasilnya di mana. Baik, saudara terdakwa ya. Ya. Ini ada percakapan memang ya di antara di tanggal 13 Desember 2019 ya. Saiful Bahri itu mengirim pesan WhatsApp, bisa ditampilkan nggak? Kepada terdakwa menyampaikan telah bertemu Harun Masiku dan pamit bergeser dari Sultan Syahrir dengan mengirim pesan, izin mas, saya sudah ketemu Pak Harun, pamit geser dari SS, dan dijawab terdakwa oke sip. Nah, maksudnya apa isi pertemuan dari Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu? Karena terdakwa menjawab oke sip. Saya memahami bahwa saudara terdakwa memahami apa hasil pertemuan antara Harun Masiku dengan Saiful Bahri pada waktu itu di SS. Jadi saya juga tidak tahu pertemuan itu di mana, kapan, apa yang mau dilaporkan saya juga tidak tahu. Karena penugasan saya kepada saudara Doni Tri Istiqomah dari DPP Partai secara resmi. Itu adalah jawaban standar saya. Pada saat itu DPP sedang mengadakan FGD, Focus Group Discussion, dalam rangka Rakernas yang merupakan Rakernas terbesar pada periode-periode itu. Sehingga seluruh perhatian saya di Rakernas, maka saya jawab oke sip. Maka kalau mau maknai oke sip, itu nanti harus dilihat dengan jawaban oke sip saya yang lainnya. Karena itu menunjukkan bahwa oke sip itu adalah suatu jawaban bahwa saya terima WA. Tapi substansinya apa saya tidak begitu perhatikan. Sebagai jawaban formal bahwa saya telah menerima WA tersebut. Artinya pada saat itu saudara terdakwa meyakini bahwasanya memang Saiful Bahri melaporkan kepada saudara terdakwa sudah bertemu dengan Harun Masiku di SS. Tidak seperti itu. Karena itu adalah jawaban saya di tengah-tengah kesibukan saya. Baik. Ya. Saudara terdakwa itu kan ada nomor HP ya. Di situ atas nama Saiful, ya, Saiful Bahri ditulis Saiful. Itu nomor HP-nya 0812 998 06 9999. Nah, kemudian ada nomor atas nama Mas Hasto New, nomor telepon 0811 19 29 889. Ini percakapan pada tanggal 3 Desember 2019 sekitar pukul 14.01.53 sampai dengan pukul 14.56. Ya, seperti itu ya. Nah, apakah itu benar nomor saudara terdakwa? Oh, betul. Betul ya? Betul. Itu di HP apa nomor itu? Maksudnya? Jenis HP-nya apa? Lupa saya. Hah? Saya lupa kalau enggak. Ini nomor lama ini saudara terdakwa ya? Maksudnya mungkin ini nomor HP-nya iPhone kalau tidak salah ya. iPhone berapa pada waktu itu? Saya tidak tahu. Nah, nomor ini masih dipakai enggak saudara terdakwa? Tidak. Tidak ya. iPhone-nya di mana sekarang? Bagaimana? iPhone-nya di mana? Itu kan seluruh handphone yang saya pakai itu dari saya itu ya minta fatwa tidak terkait pertemuan-pertemuan tersebut. Minta fatwa karena terkait dengan itu kesepakatan yang dibuat bersama KPU pada tanggal 31 Agustus sebagai catatan rapat. Ya, maksudnya oke. Nah, apakah pada
setelah tanggal 31 ya, dan setelah pertemuan dengan Doni dan Saiful itu, kemudian DPP ada mengirim permintaan fatwa kepada Mahkamah Agung. Ya, ada, itu dimulai dari rapat DPP PDI Perjuangan terlebih dahulu. Oke. Di mana hasil rapat pleno tanggal 31 Agustus itu dibahas di DPP, dan dari situlah DPP memutuskan untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung ya. Itu yang membuat surat fatwa tetap Doni ya, Doni Trisakti ya. Betul. Baik. Ini saya bacakan ya. Ini pada tanggal 13 September 2019 ya. DPP PDIP meminta fatwa kepada Mahkamah Agung dengan mengajukan surat nomor 72/X DPP /9 Romawi /2019 perihal permohonan fatwa terhadap putusan Mahkamah Agung RI nomor 57 2019 tertanggal 19 Juli 2019. Ya. Pada waktu itu yang menandatangani saksi dengan siapa? Saya agak lupa, tapi Pak saya Yasona tanda tangan bukan? di situ. Ya, saudara terdakwa tanda tangan. Ya. Kemudian Pak Yasona Lauli ada tanda tangan, Ya, saudara ya, ketahui ya. betul. Ya. Termasuk salah satu ketua di DPP ya, Pak Betul, Yasona. Pak Ya? Lauli adalah ketua bidang hukum. Nah, pada waktu itu apa pada pokoknya isi dari permohonan fatwa itu yang saudara ingat? Ya, berkaitan dengan beda tafsir antara PD Perjuangan dan KPU dalam pertimbangan hukum dari MA di dalam putusan tersebut, maka kemudian kami meminta MA untuk memberikan fatwanya. Ini ya, saudara terdakwa ya. Jadi isi surat itu ya pada pokoknya meminta kepada Mahkamah Agung RI agar memberikan fatwa putusan Mahkamah Agung, agar KPU RI bersedia memindahkan suara Najarudin Kemas kepada Harun Masiku, caleg anggota DPR Dapil Sumsel 1, dan dari PDIP berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI yang sebelumnya. Iya, betul. Seperti itu ya, benar ya? Betul. Oke. Nah, kemudian apa respon dari Mahkamah Agung pada waktu itu? Apakah dikabulkan juga permohonan fatwanya pada waktu itu? Mahkamah Agung mengabulkan permohonan fatwa dan kemudian meminta KPU untuk melihat kembali dasar-dasar pertimbangan hukum di dalam putusan sebelumnya. Putusan 57P kalau tidak salah. Oke, baik. Ya. Ini saya bacakan lagi ya. Ya. Jadi surat DPP PDIP itu kan di tanggal 13 September 2019. Nah, kemudian Mahkamah Agung itu menerbitkan surat di tanggal 23 September 2019. Masih di bulan September ya. Nah, itu surat nomor 37/Tun/Tun/2019. Perihalnya sama dengan perihal yang diajukan oleh surat DPP PDIP. Nah, pada pokoknya menyebutkan bahwa ini disebutkan di halaman 66 dan 67 ya di putusan. Penetapan suara calon legislatif yang meninggal dunia, kewenangannya diserahkan kepada pimpinan partai politik untuk diberikan kepada calon legislatif yang dinilai terbaik. Ya. Jadi sama dengan putusan dari judicial review dari Mahkamah Agung. Seperti itu. Ya. Nah, baik. Betul. Pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Dari mana saudara terdakwa mengetahui bahwasanya putusan Mahkamah Agung itu telah terbit? Dari surat yang diterima DPP PDI Perjuangan. Diterima oleh DPP PDIP. PDI Perjuangan dari Mahkamah Agung. Baik. Apakah pada saat fatwa tersebut diterbitkan oleh Mahkamah Agung, saudara masih ingat bahwa saudara terdakwa itu sedang berada di Mahkamah Agung pada waktu itu? Ya. Saya berada di Mahkamah Agung, itu nanti bisa dilihat dalam fakta persidangan yang lalu, itu bersama dengan Pak Yan Farid. Ya. Ya, saya diajak oleh Pak Yan Farid untuk ke Mahkamah Agung. Dan kemudian terhadap keputusan apakah fatwa itu diterima atau tidak, saat itu saya belum tahu. Pada tanggal itu saya belum tahu. Belum tahu ya. Ya. Nah, jadi di keterangan Saiful kemarin ya, Saiful menerangkan bahwa Harun Masiku itu kan mengirim gambar saudara terdakwa dengan Pak Jan Farid dan ada Harun Masiku di situ. Dia mengatakan bahwa pada saat itu fatwa sudah diterima oleh saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana? Belum ya. Karena itu tanggal 23 September, sementara kami bertemu itu 23 September pagi. Karena di MA tidak ada pembahasan ya terkait dengan fatwa. Saya mendampingi Pak Yan Farid dan kemudian yang saya sampaikan adalah mengapresiasi ya kerja dari MA karena sebelumnya itu ada
begitu banyak tunggakan perkara, kemudian di bawah kepemimpinan Ketua MA saat itu tidak ada. Baik. Berarti pada waktu itu ketemu Ketua MA ya? Iya betul. Benar ya. Nah pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya, kenapa pada saat itu Harun Masiku bisa ikut di pertemuan itu? Ya, bagaimana ceritanya Harun Masiku bisa ikut? Bisa jadi izin seperti itu. Saya sehari sebelumnya kalau tidak salah itu diajak Pak Yan Farid mau ke MA. Karena Pak Yan Farid adalah sebagai staf ahlinya Pak Lauli. Nah kemudian saya diajak, ya saya bergabung, kami satu mobil berdua. Menggunakan mobilnya Pak Yan Farid. Ini ya, saudara terdakwa ya. Okay. Ketika kami sampai di sana, kemudian di ruang tunggu, di situ ada Pak Harun Masiku. Jadi di ruang tunggu. Jadi ini ada Ketua KMMA yang menghadap ke Monas, ada ruang tunggu. Saya bersama Pak Yan Farid, di situ sudah ada Pak Harun Masiku. Nah kemudian apa pembicaraan saudara terdakwa dengan Harun Masiku sehingga Harun Masiku itu dibawa masuk ke ruangan? Gitu. Ya saat itu ada pembicaraan dengan Pak Yan Farid, saya tidak tahu apa yang dibahas. Ya. Nah kemudian ke ruangan, kemudian ketika Pak Yan Farid sudah menyampaikan maksud dan tujuannya bertemu, saudara Harun Masiku keluar dari ruang pertemuan itu. Baik. Artinya pertemuan. Jadi saya sendiri tidak berbicara apa-apa dengan saudara Harun Masiku. Tapi gambar itu benar ya, ada saudara betul, Pak Jan Farid dan Harun Masiku ya. Betul. Seperti itu, baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, masih di bulan September ya, itu di tanggal 24 September 2019 ya, itu Saiful Bahri menghubungi Agustiani Tio ya. Kemudian dia melakukan pembicaraan dengan Wahyu Setiawan dengan mengirim surat-surat yang berkaitan dengan surat-surat yang pernah diajukan oleh PDIP kepada KPU pada waktu itu. Kemudian Wahyu Setiawan itu menjawab siap mainkan, kan seperti itu ya. Kan saudara mendengar sendiri kan keterangan saksi pada waktu itu. Nah apakah terkait dengan Wahyu Setiawan yang sudah bersedia membantu Saiful Bahri dan Tio pada waktu itu untuk dalam proses pengurusan Harun Masiku, itu dilaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya itu pembicaraan proses pembantu itu dilakukan dengan Wahyu Setiawan pada waktu itu? Ada tidak, sama sekali tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Kemudian ya, ini masih di September, saudara terdakwa ya. Apakah saudara terdakwa ya mengetahui, jadi setelah ketemu Wahyu ya, kemudian saudara Saiful dan saudara Doni ini berusaha untuk meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Jadi sesuai dengan rencana mereka yang kedua. Yang pertama tadi fatwa sudah dilakukan, kemudian dia melakukan upaya yang kedua, meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur. Nah, apakah saudara mengetahui bahwa Saiful Bahri itu bertemu dengan Rizky Aprilia di Singapura, yang mana pada saat itu Saiful Bahri mengatakan dia menerima perintah dari saudara terdakwa untuk meminta Rizky Aprilia mundur. Benar nggak? Saya tidak mengetahui itu. Ya? Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Tidak mengetahui. Nah kemudian apakah Doni tidak ada melaporkan kepada saudara terdakwa bahwasanya dia juga mengetahui bahwasanya Saiful Bahri dia minta ke Singapura untuk meminta Rizky Aprilia mundur? Nah setelah itu kemudian Doni memberitahu saya terhadap upaya Doni untuk meminta Rizky mundur. Ya. Kemudian saya tegaskan, yaitu bukan kewenangan kamu, itu ranah dari DPP. Kita ini jalur legal konstitusional karena kedudukan hukum kita kuat berdasarkan hasil dari judicial review. Itu pernyataan saya. Seperti itu ya. Doni juga tidak menceritakan lebih detail terkait hal tersebut. Nah, saudara terdakwa ya, itu kan pertemuan Doni Saiful Bahri dengan Rizky Aprilia di Singapura itu di Hotel Shangri-La Orchard ya. Itu kan di tanggal 25 September 2019. Nah, Doni melaporkan kepada saudara terdakwa itu di tanggal berapanya? Saya agak lupa persisnya, karena seingat saya setelah tanggal akhir-akhir September itu. Tapi tidak otomatis langsung melaporkan ke saya telah bertemu. Hanya saya ingat bahwa saya menegur saudara Doni ketika dia melakukan upaya inisiatif untuk Rizky mengundurkan diri. Baik, seperti karena itu ya. Itu adalah ranah DPP. Okay. Ya.
Baik, saya ini konfirmasi sekali lagi ya, saudara terdakwa ya. Jadi Saiful Bahri itu menemui Rizky Aprilia kan di tanggal 25 September 2019. Ya. Pada saat itu saudara mengatakan tidak mengetahui ya? Iya. Tidak. Nah, apakah setelah tanggal 25 Doni atau Saiful Bahri ada melaporkan kepada saudara terdakwa sudah berusaha meminta Rizky Aprilia untuk mundur pada saat bertemu di Singapura? Itu menceritakan kepada saya bahwa dia mengupayakan Rizky untuk mundur. Iya, itu di kapan? Iya, itu ya sekitar setelah pertemuan dari Rizky itu. Oke. Kalau melihat keterangan saudara Doni, kemudian saya menjawab itu bukan kewenangan kamu. Baik. Di situ. Saudara lupa tanggalnya. Tapi pas ke Singapurnya saya tidak tahu, hanya tanggalnya saya lupa. Baik. Nah, kemudian ya, saudara terdakwa ya, apakah saudara ada menandatangani surat ya? Surat ini tertanggal 26 September 2019. Berangkatnya 25, suratnya di tanggal 26. Jadi 1 hari setelah dari Singapura. Perihal undangan konsolidasi kepada Rizky Aprilia, benar? Oh, betul. Betul ya. Dan itu ya? tidak ada kaitan dengan Singapura karena kita nggak tahu apa yang terjadi di Singapura. Ya. Jadi kami mengundang dengan yang mengundang adalah Pak Komarudin selaku Ketua DPP Bidang Kehormatan dan saya selaku Sekjen. Pertemuan itu direncanakan tanggal berapa? Ya ketika surat itu. Ya suratnya kan tertanggal 26. Ya tanggal 26 itu. Pertemuannya di tanggal berapa? Tanggal 27 kalau tidak salah. 27. Berarti kan besoknya ya? Iya. Besoknya. Nah itu kan perihalnya kan konsolidasi itu. Yang diundang hanya Rizky Aprilia. Tidak ada caleg yang lain atau anggota kader yang lain. Nah maksud konsolidasi ini ingin membahas apa sebenarnya pada waktu itu saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu? Jadi undangan klarifikasi terhadap seluruh persoalan itu memang selalu dengan agenda konsolidasi. Karena dalam konsolidasi itu ada disampaikan tentang sikap partai, keputusan partai dan sebagainya. Sehingga kemudian agendanya itu yang bersifat umum. Jadi konsolidasi. Nah, ketika saudara Rizky datang diterima secara resmi oleh Pak Komarudin Watubun dan saya itu di 27 ya udah ya? Ya Di 27. Kemudian di Pak Komarudin memberikan penjelasan. Ya. Terhadap maksud dan tujuan mengundang saudara Rizky. Itu. Apa maksud dan tujuannya pada waktu Maksud dan tujuan untuk memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP PD Perjuangan bahwa DPP telah menetapkan saudara Harun Masiku untuk menerima pelimpahan suara dari Bapak Nasaruddin Kemas. Seperti itu ya? Ya, itu disampaikan oleh Ketua DPP. Nah, apakah pada saat itu Rizky Aprilia ada bertanya kepada saudara terkait dengan surat undangan untuk pelantikan? Ya. Seingat saya tidak ya, karena pelantikan itu sudah ranah KPU. Ya. Jadi saya bersama dengan Pak Komarudin, jadi hanya menjelaskan tentang keputusan partai. Kemudian saudara Rizky memberikan argumentasi dan kemudian bahwa dialah dari senior, dari kader lama, dia udah berjuang di dalam pileg dengan cara yang tidak mudah. Nah kemudian dia tidak setuju dengan keputusan itu, kecuali keputusan itu langsung disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Itu kira-kira seperti itu. Jadi tidak ada membahas tentang undangan. Ya, baik, saya ini lagi ya, perdalam lagi ya. Nah jadi saksi Rizky Aprilia itu kan sudah memberi keterangan. Jadi pada saat dia menerima surat itu dan dia datang di tanggal 27 September 2019 bertemu dengan saudara terdakwa dan pada waktu itu ada juga Pak Komarudin, dia mengatakan bahwa surat undangan pelantikan Rizky Aprilia itu ada di saudara. Itu tidak betul dan itu tidak ada di dalam pembahasan. Karena ini saya konfirmasi. Dia mengatakan surat itu ada di saudara dan saudara tahan pada waktu itu. Tidak ada, karena untuk pelantikan anggota DPR sudah tidak ranah partai. Itu ranah KPU. Ranah partai itu sampai pada penetapan caleg terpilih. Begitu caleg ditetapkan, undangan kapan, siapa yang memberikan undangan itu KPU dan tidak bisa diintervensi oleh partai. Tempatnya di mana itu oleh KPU semuanya. Jadi undangan saat itu langsung KPU yang menyampaikan, tidak melalui partai. Baik, berarti saudara tidak ada menahan surat undangan Rizky Aprilia pada waktu itu ya? Tidak ada, dan itu tidak ada di pembahasan itu. Jadi ini berbeda dengan keterangan dari saksi Rizky Aprilia? Iya betul, karena fakta yang sebenarnya adalah KPU lah
Ya. yang memiliki kewenangan untuk mengirimkan undangan langsung kepada anggota DPR RI terpilih, tidak melalui partai politik. Baik. Nah kemudian ya saudara terdakwa ya, pada saat pertemuan itu ya, apakah saudara ada meminta supaya Rizky Aprilia itu mundur? Gitu. Ada pada waktu itu? Ya, karena saya mendapatkan tugas, ya banyak kejadian-kejadian sebelumnya dari partai seperti itu. Misalnya saudara Andreas Pereira, kita minta saudara Honing Sani dulu mundur. Kemudian kemarin Boni Triana, kita meminta yang lain juga untuk mundur. Jadi saya ditugaskan oleh partai, maka dihadiri resmi oleh Ketua DP Bidang Kehormatan yang menyampaikan dan disampaikan sikap resmi partai agar dia mengundurkan diri, karena itu juga cara-cara persuasif yang dilakukan oleh partai dan menjadi bagian dari sengketa antar caleg yang dilakukan oleh partai. Nah mengapa pada saat itu saudara terdakwa ya, saudara terdakwa itu tiba-tiba mengatakan meminta saudara Rizky Aprilia mundur? Ini bersesuaian dengan permintaan dari Saiful Bahri kepada Rizky Aprilia pada saat di Singapura di tanggal 25. Ini pertemuan di tanggal 27, hanya selang 2 hari pada waktu itu. Ini mekanisme yang ada di DPP di Perjuangan. Jadi tidak ada kaitannya dengan yang terjadi di Singapura. Sama di dalam, misalnya sebagai contoh Eva Kusuma Sundari, ketika Bapak Jarod Saiful Hidayat terpilih sebagai wakil gubernur, yang bersangkutan bukan nomor suara terbanyak berikutnya, ada calon-calon yang lain, maka itu kemudian diundang oleh DPP. Kemudian kami melakukan pendekatan persuasif untuk mundur. Kebetulan langsung bersedia untuk mundur. Jadi sudah menjadi bagian dari mekanisme di DPP PD Perjuangan. Lebih dari 10 caleg, lebih dari 10 anggota DPR RI terpilih, yang penyelesaiannya adalah dengan cara-cara musyawarah seperti itu. Ada kasus Eva Sundari 2 kali, kemudian Andreas Pereira, ada juga seperti Irfan Shah tadi. Baik, apakah berarti terkait dengan surat yang isinya konsolidasi itu memang pertemuan itu saudara terdakwa rencanakan memang untuk meminta saudara Rizky Aprilia mundur, benar? Bukan, untuk menyampaikan keputusan DPP partai terlebih dahulu. Bagaimana kemudian melihat sikap dia. Ya. Maka yang menyampaikan adalah Ketua DPP Bidang Kehormatan, karena ini kaitannya kepatuhan anggota di dalam menerima keputusan DPP. Tapi sebagai partai yang memiliki nilai-nilai demokrasi, kami juga mendengarkan bagaimana saudara Rizky terhadap keputusan tersebut, jawabannya bagaimana di situ. Nah kemudian setelah saudara Rizky memberikan jawaban menolak untuk mundur, kami mendapatkan informasi bahwa saudara Rizky ini juga memiliki keterkaitan dengan salah satu senior partai yang lain. Di situ itu Pak Komarudin Watubun yang menyampaikan, sehingga akhirnya saudara Rizky tetap dilantik sebagai anggota DPR RI. Oke, baik. Saya lanjut yang pertemuan ya. Baik, jadi saudara terdakwa meminta Rizky mundur pada waktu itu. Nah, respon Rizky pada waktu itu kan menolak ya? Iya. Nah, kemudian pada saat Rizky Aprilia menolak, ya, apa yang saudara sampaikan pada Rizky pada waktu itu? Ya, apakah terjadi perdebatan pada waktu antara saudara terdakwa dengan saudara Rizky? Saya menjelaskan terkait dengan mekanisme partai, bahwa ketika partai sudah mengambil keputusan, itu bersama dengan Pak Komarudin sebagai saksi, maka setiap anggota partai wajib mengikuti keputusan partai tersebut. Kemudian terjadi perdebatan, kemudian yang bersangkutan meminta bahwa kecuali diberikan langsung oleh ketua umum. Nah setelah itu ada kronologis yang lain. Pak Komarudin menyatakan bahwa saudara Rizky ini juga memiliki rekam jejak historis yang panjang dari mertuanya kalau tidak salah seperti itu, sehingga akhirnya permintaan untuk mundur yang dibahas sebagai kelanjutan dari penugasan DPP tersebut, kemudian tetap membiarkan saudara Rizky tetap menjadi anggota DPR RI selama 5 tahun. Oke, baik. Saya konfirmasi keterangan dari Rizky Aprilia. Ya, silakan. Boleh ya. Baik, jadi pada waktu saudara terdakwa meminta Rizky mundur, itu kan Rizky menolak ya, sehingga terjadi perdebatan antara saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia pada waktu itu. Nah, apakah benar pada waktu itu saudara mengatakan dengan nada emosi menurut Rizky, ini perintah partai dia bilang? Ya, lebih tepatnya ini adalah keputusan partai. Ini keputusan partai. Benar ya, ada mengatakan seperti itu ya. Kemudian Rizky Aprilia mengatakan, saya akan mundur
apabila mendengar langsung dari Ibu Ketua Umum. Betul. Betul ya. Kemudian apa benar pada waktu itu kemudian saudara juga emosi terus menggebrak meja? Saudara mengatakan saya ini sekjen partai, benar? Ya, tidak menggebrak meja dalam pengertian menegaskan bahwa ini adalah keputusan partai. Ya. Ini adalah keputusan partai, ada Pak Komar sebagai saksi, saya seperti itu, bahwa ini adalah keputusan partai seperti ini. Nah kemudian Rizky Aprilia dengan emosi dan sambil berdiri mengatakan, saya tahu Anda sekjen partai, tapi Anda bukan Tuhan. Benar ada dikatakan seperti itu? Saya agak lupa, saya tanya kepada Pak Komarudin, menurut Pak Komarudin menyatakan itu tidak benar. Seperti itu ya. Bahkan Pak Komarudin juga mengatakan dia tidak menangis di tempat itu. Ya? Kan di dalam keterangan Dia tidak menangis. iya, dalam menurut informasi dari Pak Komarudin setelah saya tanya, karena saya kejadian sudah cukup lama, Ya. saya lupa, maka kemudian saya minta untuk penasihat hukum untuk menanyakan kepada Pak Komarudin. Jadi nggak ada yang berdiri kemudian kamu bukan Tuhan, seperti itu nggak ada. Menangisnya juga menurut Pak Komarudin Saudara tidak ada. Komarudin apa dijadikan saksi adat pada waktu itu? Tidak ya. tidak. Nah baik. Nah apakah pada waktu terjadi perdebatan itu yang Rizky Aprilia katakan saudara mengatakan Anda bukan Tuhan, kemudian Pak Komarudin itu melerai saudara terdakwa dengan Rizky Aprilia, itu benar? Ya, Pak Komarudin meluruskan, ya apapun ini adalah keputusan partai seperti ini. Ya. Di situ. Nah, kalau pernyataan saya bukan Tuhan, memang saya bukan Tuhan. Ya. Itu betul. Tapi pernyataan persisnya saya lupa. Baik. Kemudian akhirnya kan bubar ya pada waktu itu ya? Ya, akhirnya kemudian pertemuan ditutup oleh Pak Komarudin menyampaikan bahwa kami menjalankan tugas dalam keputusan rapat untuk menyampaikan keputusan sikap menolak, menerima atau menolak, itu tugas sebagai kader partai harus menerima, dan tunggu saja nanti keputusan dari DPW partai. Itu penutupan dari Pak Komar. Baik. Nah kemudian akhirnya kan Rizky Aprilia dilantik ya? Dilantik ya, sudah terdakwa ya? Itu kalau sesuai data dokumen kita, itu pelantikan di tanggal 1 Oktober 2019. Betul. Oleh KPU di gedung parlemen, benar ya? Betul. Benar ya? Baik, termasuk Rizky Aprilia dilantik dari Dapil Sumsel 1. Betul. Betul ya, oke. Nah kemudian, saudara terdakwa ya, 1 Oktober 2019 kan dilantik, jadi sudah tidak ada pergerakan lagi kan seperti itu. Nah kemudian, apakah saudara terdakwa ingat ya, di tanggal 4 Desember 2019, Harun Masiku ada mengirim WA kepada saudara, menyampaikan bahwa Pak Sekjen salinan putusan MA dan asli fatwa MA dititip Harun Masiku kepada Kusnadi. Ingat nggak saudara? Ada WA dari Harun Masiku. Bisa ditampilkan? Silakan. Jadi Harun Masiku memberitahukan kepada saudara bahwasanya salinan putusan MA yang asli dan fatwa itu dititip kepada Kusnadi. Dan percakapan Harun Masiku dengan saudara ini diteruskan kepada Saiful Bahri pada waktu itu. Coba. Nah ini screenshot percakapan antara Harun Masiku dengan saudara terdakwa ya. Mau dicek tanggal berapa itu? 4 Desember 2019. 4 Desember, okay. Sudah besar kan? Ini Tolong diperbesar. ini WA Harun Masiku dengan terdakwa. Oke. Coba. Ini tanggal 4 Desember 2019. Oke. Pak Sekjen, salinan putusan MA dan asli fatwa MA saya titip di Mas Kusnadi. Terima kasih banyak kepada Bapak Sekjen dan Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri, Ibu Puan, dan seterusnya. Kemudian atas perhatian dan bantuannya kepada saya, budi baiknya semua tak terlupakan sepanjang masa selama hajat di kandung badan. Kemudian please take Lord itu. Ya. Benar. Ya, betul. Saya lupa tetapi Ada ya? ini kalau ke nomor saya berarti betul. Itu ada hasil rekamnya, Pak. Ya. Baik, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa ya. Kalau memang ini percakapannya benar ya. Ini nomornya juga sama dengan nomor pada waktu Saiful Bahri melakukan percakapan WhatsApp dengan saudara terdakwa ya. Nah, pertanyaannya ya, kenapa pada waktu tanggal 4 Desember 2019 itu, padahal kan Harun Masiku, si Rizky kan sudah dilantik nih di tanggal 1. Nah, kenapa tiba-tiba Harun Masiku itu mengirim WA kepada saudara menyerahkan salinan putusan MA yang asli dan fatwa Mahkamah Agung pada waktu itu?
Jadi terima kasih dari izin yang mulia sebagai latar belakang keputusan fatwa MA itu tanggal 23 September. Artinya sebelum pelantikan. Hanya saja saat itu mengingat dinamika politik nasional dan tugas saya sebagai sekretaris tim pemenangan Pilpres, itu ketegangan politik sangat tinggi. Sehingga saya tidak menjalankan fatwa MA tersebut. Kalau fatwa MA itu langsung dijalankan pada tanggal itu mungkin tidak ada persoalan. Nah karena saya konsentrasi pada Pilpres, rencana pelantikan pada tanggal 20 Oktober dan begitu banyak demo-demo yang terjadi saat itu termasuk di Bawaslu, maka konsentrasi saya di sana. Sehingga saudara Harun Masiku memberikan WA tersebut karena saya meminta kepada saudara Doni untuk menyiapkan kronologis. Jadi kronologis berkaitan dengan pelaksanaan fatwa MA. Jadi meskipun tanggal 23 September diputus, tapi permohonan dari PDI untuk fatwa MA ini tidak dilaksanakan. Baru pada awal Desember itu dilaksanakan. Maka dalam kaitannya dengan kronologis, dokumen-dokumen untuk permohonan fatwa MA, saudara Harun Masiku memberikan data tersebut. Baik, saudara terdakwa ya. Kan tadi kan saudara sudah membenarkan di tanggal 1 Oktober 2019 Rizky Aprilia itu sudah dilantik sebagai anggota DPR. Nah, berdasarkan penjelasan saudara terdakwa tadi, berarti saudara terdakwa masih mengupayakan supaya Harun Masiku bisa tetap menjadi anggota DPR RI berdasarkan fatwa Mahkamah Agung, seperti itu? Iya betul, karena keputusan DPP ini kan keputusan fatwa itu kan bulan Juli sebelum pelantikan. Nah sehingga karena keputusan fatwa MA itu pada bulan Juli dan kemudian fatwa MK itu keluar sebelum pelantikan, sehingga posisi kedudukan hukumnya menurut saudara Doni yang disampaikan kepada kami itu sangat kuat posisi DPP. Dan ketika kami dibahas dalam rapat DPP yang membahas tentang permohonan pelaksanaan fatwa MA adalah didasarkan kepada legal position dari DPP Perjuangan yang sangat kuat berdasarkan putusan judicial review dan fatwa dari Mahkamah Agung meskipun saudara Rizky sudah dilantik pada tanggal 1 Oktober. Baik. Ya. Saudara terdakwa ya. Tadi kan saudara mengatakan ya, saudara mengatakan akhirnya kami akhirnya Rizky Aprilia dilantik karena saudara terdakwa mendapatkan informasi bahwa Rizky Aprilia ini punya kolega termasuk senior partai yang memiliki jasa, seperti itu. Nah tentu kan ini menjadi bertolak belakang ini. Di satu sisi membiarkan Rizky Aprilia dilantik, tapi di satu sisi saudara tetap mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku. Ya, nah, sebenarnya, sebentar, kenapa PDIP tidak mengikhlaskan atau membiarkan? Ini kan kader partai juga, dan dia itu dapat nomor 3, saudara terdakwa. Jadi mohon izin. Seperti itu. Jadi itu kan pertimbangan dari sifatnya pribadi yang tidak dibahas di dalam rapat DPP. Iya. Jadi membiarkan itu adalah dalam konteks sense-nya, make sense perasaannya. Tetapi di dalam rapat DPP yang membahas putusan MK MA tersebut, legal standing yang kami miliki itu kan secara formal. Itu telah dulu disampaikan oleh Pak Komarudin Watubun. Tetapi pada dasarnya posisi kami kan tetap pada proses formalnya untuk mengupayakan terhadap keputusan DPP. Kalau membiarkan itu kan tidak ada dalam rapat keputusan DPP terhadap pelantikan tanggal 1 Oktober ketika saudara Rizky menjadi anggota DPR. Tetapi sifat putusan MA itu kan harus dilaksanakan oleh DPP PDI Perjuangan. Makasih. Baik, saudara terdakwa ya. Saya kemarin kan yang meriksa Rizky Aprilia. Saya bertanya kepada Rizky, kenapa saudara harus diganti dengan Harun Masiku? Ya kan? Dia tidak tahu alasannya, saudara terdakwa. Nah saya sekarang bertanya kepada saudara, Rizky itu kan termasuk kader partai dan dia sudah terpilih menjadi suara terbanyak di Dapil Sumsel 1. Nah apa alasan kenapa PDI tetap meminta atau mengupayakan supaya Rizky Aprilia ini diganti oleh Harun Masiku? Mungkin bisa saudara jelaskan. Ya alasannya adalah sama. Pertama itu sudah menjadi keputusan dari rapat DPP PDI Perjuangan. Dan itu akan diputuskan setelah diterimanya judicial review pada akhir Juli, sehingga keputusan itu bersifat mengikat. Demikian pula halnya terhadap permintaan fatwa dari MA.
Kemudian ketika kami mengundang saudara Rizky untuk meminta keterangan, memberikan penjelasan terhadap keputusan DPP dan ternyata yang bersangkutan tidak mundur, maka di DPP ini kan juga ada suatu proses politik. Nah, proses politik yang ada di DPP adalah rapat pada kira-kira awal Desember. Itu dalam rapat DPP tersebut tetap memutuskan bagaimana DPP menindaklanjuti fatwa dari Mahkamah Konstitusi, sehingga pada awal Desember itu DPP memutuskan untuk tetap melanjutkan permohonan pelaksanaan fatwa dari MA tersebut. Baik, kalau begitu ya, mekanisme apa yang bisa dilakukan oleh KPU atau DPP untuk mengganti Harun Masiku dengan Rizky Aprilia? Padahal Rizky Aprilia tanggal 1 Oktober sudah dilantik menjadi anggota DPR RI. Nah, inilah yang kemudian menjadi dalam pandangan kami, para ahli hukum kami adalah menjadi kesalahan dari KPU. Karena judicial review itu merupakan hak setiap partai politik untuk melakukan peninjauan terhadap peraturan di bawah undang-undang. Maka PKPU nomor 3 tersebut kami lakukan judicial review, dan fatwa dari keputusan judicial review keputusan MA itu sangat tegas, sangat jelas untuk diskresi partai politik diberikan kepada calon yang dinilai terbaik. Fatwa MA juga mengatakan hal yang sama, sehingga kedudukan hukum dari DPP Perjuangan adalah sangat kuat. Hanya saja KPU tidak mau menjalankan itu, sehingga meskipun saudara Rizky sudah dilantik, KPU tetap terikat pada keputusan dari judicial review MA dan fatwa dari MA tersebut. Jadi mekanisme apa yang harus dipergunakan untuk mengganti Harun dan wajib dilaksanakan oleh KPU. Nah, KPU kan sudah menjawab ya, sudah menjawab bahwasanya itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga akhirnya Rizky Aprilia kan dilantik menjadi anggota DPR. Nah, upaya apa lagi yang harus dilakukan oleh saudara terdakwa untuk mengganti Rizky Aprilia dengan Harun Masiku setelah pelantikan itu yang kita ingin tahu. Ya. Mohon izin, itu adalah bukan upaya saya. Itu adalah upaya dari keputusan resmi DPP PDI Perjuangan. Nah, mohon diingat kembali ketika keputusan dari MA tersebut yang sangat jelas bahwa bagi calon yang meninggal dunia suaranya tetap sah. Kemudian partai diberikan diskresi pimpinan partai untuk menetapkan calon penggantinya, melimpahkan suara tersebut. Inilah yang dijalankan oleh DPP yang tidak dilaksanakan oleh KPU. Kemudian kami meminta tafsir dari MA melalui fatwa MA. Ini kesepakatan bersama dengan KPU. Hanya saja setelah fatwa dari MA itu keluar, KPU tidak menjalankan fatwa tersebut. Baik, saya lanjut ya. Oke. Nah, tadi kan saya ada menunjukkan percakapan di tanggal 4 Desember 2019. Ya, nah, kemudian ada percakapan tanggal 5 Desember 2019 antara Saiful Bahri dengan Agustiani Tio. Ya. Ya. Nah, pada saat itu, pada tanggal 5 Desember itu, ya beda 1 hari aja ini. Ada kesepakatan antara Saiful Bahri dan Agustiani Tio bahwasanya dibutuhkan dana operasional untuk mengupayakan penggantian Harun Masiku kepada Rizky Aprilia itu sebesar 1 miliar. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan saya kepada saudara terdakwa, apakah saudara Saiful ya ada melaporkan permintaan dana operasional sebesar 1 miliar untuk Wahyu Setiawan dalam rangka pengurunan Harun Masiku tersebut kepada saudara terdakwa? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya. Baik. Nah, pada saat Saiful diperiksa, ya, Saiful mengatakan bahwa dia melaporkan terkait dengan adanya permintaan uang 1 miliar itu kepada saudara terdakwa. Kemudian Saiful mengatakan, saudara terdakwa mengatakan menyetujui karena tidak ada penolakan dari saudara terdakwa pada waktu itu. Bagaimana tanggapan saudara terdakwa? Itu tidak ada, ya, tidak ada proses pelaporan dari Saiful ke saya, dan kemudian setelah saya teliti, kemudian ternyata itu muncul dari BAPK. Di dalam pemeriksaan awal saudara Saiful yang sifatnya setelah OTT. Jadi tidak ada laporan dari saudara Saiful adanya dana-dana lobby, ya, termasuk pertemuan dengan Tio dan Wahyu tersebut kepada saya. Baik. Kalau saudara Saiful tidak ada melaporkan kepada saudara terdakwa ya, walaupun ini berbeda dengan keterangan Saiful ya.
Apakah akhirnya saudara mengetahui ya, ada permintaan uang dari Saiful untuk pengurusan Harun Masiku di KPU? Siapa yang menyampaikan kepada saudara terdakwa? Saya tidak mengetahui itu. Tidak mengetahui? Tidak mengetahui. Apakah Harun Masiku pernah menyampaikan kepada saudara, Saiful ada juga meminta uang kepada dia untuk pengurusan Harun Masiku di KPU? Nah, saat itu saya mendengar, tapi bukan dari Harun Masiku. Saya agak lupa dari siapa. Saya mendapat informasi bahwa Saiful meminta dana kepada Harun Masiku. Maka kemudian saya memberikan teguran keras kepada saudara Saiful. Karena hal itu memang kami larang dan itu masuk di dalam peraturan partai. Kami dilarang DPP partai, anggota kader untuk meminta dana, dan itu juga ada dalam sumpah jabatan. Sehingga di situ itulah ketika saya mendengar bahwa saudara Saiful meminta dana ke Harun Masiku, saya memberikan teguran kepada yang bersangkutan. Tetapi apakah dana itu untuk apa, saya tidak tahu. Baik. Jadi saudara tidak pernah mendapat laporan dari Saiful Bahri dan tidak juga mendapat laporan dari Harun Masiku? Tidak pernah. Tidak ya? Tidak pernah. Jadi mulia membacakan BAP nomor 60. Ya. BAP nomor 60, saudara terdakwa menjelaskan, saya tidak pernah dimintai uang oleh Saiful Bahri dan Doni Tri Istiqomah atau Agustiani Tio. Namun saya pernah mendapatkan informasi dari Harun Masiku bahwa Saiful Bahri meminta sejumlah uang kepada Harun Masiku. Namun saya tidak tahu jumlahnya. Kemudian saya sampaikan kepada Harun Masiku agar tidak memenuhi permintaan tersebut. Saya juga menegur Saiful Bahri agar tidak meminta uang kepada Harun Masiku. Ini bagaimana keterangannya? Ya. Tadi kan saya sampaikan, saya lupa dari siapa saya mendengar. Hanya saya menerima laporan bahwa saudara Saiful meminta dana, maka kemudian kepada Harun Masiku, maka kemudian tindakan saya adalah memberikan teguran keras kepada saudara Saiful Bahri. Bahkan saya juga meminta kemudian kalau itu dari Harun Masiku, saya meminta bahwa jangan berikan dana kepada Saiful, kira-kira seperti itu. Nah, ini Harun Masiku menemui saudara terdakwa berarti? Saya lupa kejadiannya. Ya. Berarti kalau nggak di DPP kan di SS? Iya, ya di DPP kemungkinan besar. Oke. Nah, kemudian kan saudara mengatakan di sini, saudara menegur Saiful Bahri. Nah, artinya setelah Harun Masiku menyampaikan permintaan dana tersebut, saudara memanggil Saiful Bahri seperti itu? Iya betul. Nah, apa penjelasan dari Saiful Bahri pada waktu itu? Ya, jadi karena saya memberikan teguran keras, saudara Saiful hanya minta maaf. Ya, artinya saudara mengkonfirmasi penyampaian dari Harun Masiku bahwasanya ada dana operasional yang dibutuhkan untuk pengurusan di KPU seperti itu? Oh tidak. Pada Saiful Bahri? Tidak. Saya menyampaikan seperti ini. Kamu kenapa minta dana ke Saiful Bahri? Sejak awal kepada Harun Masiku. Sejak awal saya sudah menegaskan dilarang meminta dana. Dan kemudian saudara Saiful meminta maaf. Tidak ada perbincangan, pembahasan terkait dengan KPU termasuk lobby-lobby yang dilakukan oleh saudara Saiful. Enggak, artinya dalam pertemuan itu Saiful Bahri ada menyampaikan dibutuhkan dana operasional untuk pengurusan Harun Masiku. Tidak sama sekali. Enggak, tapi kan tadi saudara menegur. Ya saya menegur artinya saudara hanya tegur itu kan berarti Saiful Bahri menjelaskan dulu kepada saudara terdakwa memang dia ada meminta uang untuk pengurusan operasional Harun Masiku. Oh tidak, jadi karena saya menerima informasi saudara Saiful Bahri meminta, saya langsung memberikan teguran kepada saudara Saiful Bahri. Kemudian dia langsung minta maaf di situ. Oke. Maka kemudian itu kira-kira kejadiannya pada bulan karena habis itu saya mengadakan acara di Rumah Aspirasi, Saiful tidak saya undang. Karena saya memberikan teguran keras kepada saudara Saiful itu. Baik, kita lanjut ya, saudara terdakwa. Ya. Nah, itu tadi tanggal 5 Desember 2019. Saiful komunikasi sama Doni, kemudian hasil pembicaraan komunikasi dengan Agustiani Tio, kemudian hasil pembicaraan kesepakatan 1 miliar tadi dilaporkan kepada saudara terdakwa, tapi saudara bilang tidak ada, kan seperti itu ya? Tidak ada ya. Baik. Nah, kemudian apakah saudara masih jaksa ingat penuntut besoknya, umum KPK tanggal 6 mencecar Desember sejumlah 2019, pertanyaan kepada Sekretaris Jenderal itu Partai DPP Demokrasi PDIP Indonesia mengirim Perjuangan surat atau kepada PDIP KPU. Hasto Ya, ini Kristianto yang suratnya menjadi nomor terdakwa 224, perkara suap garis pengurusan miring X, Harun Masiku sebagai anggota DPR dan perintangan penyidikan buron KPK tersebut, diantaranya terkait dengan penahanan surat pelantikan Rizky Aprilia sebagai anggota DPR periode 2019-2024
2024 yang seharusnya sesuai dengan tafsir KPU saat itu terkait dengan undang-undang itu, aturan yang berlaku bahwa Rizky Aprilia yang seharusnya menggantikan Nazarudin Kemas, caleg PDIP yang meninggal dunia sebelum pelantikan Dapil Sumatera Selatan 1. Dan perbedaan tafsir itulah antara KPU dan PDIP yang membawa PDIP untuk meminta fatwa kepada Mahkamah Agung terkait dengan pelantikan caleg yang meninggal dunia. Yang pertama terhadap surat dulu, karena draft surat itu dipersiapkan. Surat itu keluar, DPP mengadakan rapat partai. Di dalam rapat partai itu dijelaskanlah kedudukan dari DPP yang sangat kuat berdasarkan hasil judicial review dan fatwa MA. Maka kami menjalankanlah fatwa MA tersebut. Karena saudara Rizky sudah dilantik, tim hukum mengusulkan mekanismenya adalah PAW. Saat itu juga terjadi perdebatan karena ini adalah di dalam kacamata DPP kesalahan KPU yang tidak menjalankan keputusan dari Mahkamah Agung dan fatwa dari Mahkamah Agung, sehingga yang bersangkutan tetap dilakukan pelantikan. Akhirnya rapat memutuskan untuk permohonan pelaksanaan fatwa MA. Isinya bagaimana, yang detailnya melalui cara apa, itu adalah disepakati melalui cara PAW. Cara PAW ya. Artinya proses yang dilakukan oleh DPP PDIP itu sesuai dengan kesepakatan 3 cara yang dilakukan oleh Doni dan Saiful. Kami tidak tahu 3 cara meminta itu. Rizky mundur dan melakukan PAW terkait dengan Rizky Aprilia, kan seperti itu. Jadi terhadap apa yang diskenariokan itu kami tidak tahu, dan itu juga di dalam fakta persidangan diungkapkan bahwa mereka mereka membuat suatu skenario sendiri, mengadakan pertemuan-pertemuan sendiri tanpa